Shalom, selamat tahun baru buat semuanya. Ya, saya yakin Tuhan menolong dan menyertai kita walaupun kursi tidak sepenuh kemarin, tapi yang kosong-kosong ini bukan karena sudah almarhum ya, tapi mungkin belum bangun tidur atau bagaimana. Tapi kita bersyukur bahwa kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan sampai dengan hari ini. Baik, mengawali tahun ini, sebelum saya sampaikan firman, saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Gembala, Ibu Sonya, karena ada kedukaan sehingga harus berangkat ke Rote pagi ini, ya, sehingga tidak bersama-sama dengan kita hari ini. Kita berdoa supaya beliau bersama dengan keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, karena terjadi kedukaan pada waktu-waktu di mana sukacita itu terjadi, ya, tapi kita percaya semua dalam kendali Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 di bawah tema Faith, Longing, and Counsel. Sebentar akan saya jelaskan. Mazmur 27 1 sampai 14 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Tapi tidak ada keterangan apa-apa tentang kapan dan dalam situasi apa Mazmur ini ditulis. Tapi boleh dibilang bahwa semua penafsir melihat isi dari Mazmur ini, semua penafsir beranggapan bahwa Mazmur ini ditulis dalam periode ketika Raja Daud mengalami begitu banyak masalah secara pribadi maupun juga masalah politik. Karena itu besar kemungkinan adalah bahwa Mazmur ini ditulis untuk menggambarkan kondisi hidup dia pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, kita tahu ceritanya dia diurapi jadi raja, tapi Saul belum lengser. Dan karena itulah maka Saul yang tahu bahwa Daud ini bisa mengancam kerajaannya, tahtanya, lalu berusaha mengejar Daud, naik gunung, turun lembah, masuk gua, kemanapun, yang penting mau membinasakan Daud. Nah, di dalam kondisi semacam inilah Mazmur ini ditulis. Dan Daud ini luar biasa, saudara, ya, bahwa seperti tadi malam saya tunjukkan, begitu banyak mazmur dia tulis. Bahkan dia tulis mazmur itu kan lagu. Dia tulis lagu ini bukan dalam keadaan aman-aman, berdiri di belakang, duduk di belakang komputer, lalu pakai headset, apa tidak.
Ya, ini lagi dikejar-kejar, bikin lagu. Ya, lagi dalam masalah, bikin lagu. Dalam penderitaan, bikin lagu. Dan semua memuji Tuhan. Nah, kira-kira dalam kondisi semacam itulah Mazmur 27 ini dibuat. Ya, dan sebenarnya di dalam Mazmur ini kita melihat bahwa kita dapat mendapatkan gambaran tentang imannya Daud, faith-nya Daud itu seperti apa, muncul di dalam Mazmur ini. Kita juga bisa melihat longingnya Daud itu, desire-nya, kerinduannya itu nampak dalam Mazmur ini. Lalu kita juga bisa lihat counsel-nya atau ajarannya, nasihat Daud kepada para pembaca Mazmur, penyanyi Mazmur itu juga nampak di dalam teks Mazmur ini. Karena itulah saya berikan tema faith, longing, and counsel. Iman atau kepercayaan, kerinduan, dan nasihat. Ya, nah, maka mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat faith, iman, kepercayaannya Daud. Daud menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan itu di dalam ayat 1. Perhatikan ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Maka dari ayat ini kita lihat si Daud berkata, Tuhan adalah terangku, 1, dan keselamatanku, 2, Tuhan adalah benteng hidupku. Ada 3 yang dia ungkapkan. Jadi pengakuan iman Daud kepada Tuhan, Tuhan sebagai terang, Tuhan sebagai keselamatan, dan Tuhan sebagai benteng hidup. Nah, saya mau jelaskan secara ringkas satu persatu. Pertama, Tuhan adalah terang. Saudara, istilah terang ini adalah satu istilah yang syarat makna, baik di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Kadang-kadang itu bersifat harfiah, kadang bersifat simbolis, kadang bersifat kiasan, dan maknanya sangat-sangat luas. Ya, konteks biasanya menentukan apa makna dari kata terang itu, dan terang ini sesuatu yang penting karena hal pertama yang Tuhan cipta pada waktu dia mencipta dunia ini adalah terang. Di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Ya, setelah itu Tuhan sendiri secara kiasan itu menyebut dirinya sebagai terang, terang abadi. Yesaya 60 ayat 19, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ya, Tuhan jadi penerang abadi. Matahari tidak lagi dipakai dalam dunia yang baru. Tidak perlu matahari, karena apa? Karena Tuhan akan menjadi penerang abadi. Itu konteksnya. Dan waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia juga mengucapkan Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jadi terang itu sesuatu yang sangat penting. Dan kadang-kadang terang itu ditafsirkan sebagai sebuah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada Pak Lomi, maka Pak Lomi hidup di dalam terang. Kalau Tuhan berkenan kepada Pak Wens, maka Pak Wens hidup di dalam terang. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan kepada saudara, Tuhan murka kepada saudara, Tuhan mau hukum saudara, itu namanya saudara berada dalam kegelapan. Ya. Nah, kalau kita lihat bangsa Yehuda itu berdosa kepada Tuhan, lalu Tuhan memakai bangsa Babel untuk hukum mereka, untuk hajar mereka, sampai akhirnya mereka kehilangan tanah air mereka, kehilangan kota suci mereka, kehilangan bait Allah mereka. Dan dalam keadaan mereka dihukum oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, lalu Nabi Yeremia meratap, menangis, lalu dia tulis dalam kitab Ratapan. Dia bilang apa? Ratapan 3 1-3. Akulah orang yang melihat sengsara yang disebabkan oleh cambuk murkanya. Jadi Tuhan lagi murka. Dia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi Tuhan murka, Tuhan pukul sepanjang hari. Maka dikatakan bahwa dia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terang. Berarti kegelapan di sini artinya tidak ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan tidak senang.
Begitu juga Nabi Mika, ketika dia menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang berdosa, maka konsekuensinya adalah mereka duduk dalam kegelapan. Mereka memikul hukuman kemarahan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan, maka itu dihubungkan dengan terang. Coba lihat Mika 7:8-9. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Jadi rupanya dikatakan Tuhan marah, makanya dia duduk dalam gelap. Nah, tapi nanti Tuhan pulihkan. Waktu Tuhan pulihkan dikatakan Tuhan akan menjadi terangku. Lalu di akhir ayat 9, ya, aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan padaku, membawa aku ke dalam terang. Nah, maka sebenarnya boleh dibilang kalau hidup di dalam terang itu artinya hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga waktu Daud berkata Tuhan adalah terangku, dia sebenarnya mau mengaku bahwa Tuhan berkenan kepada hidupnya. Mengapa? Atau di dalam Alkitab apa yang menyebabkan Tuhan berkenan kepada orang? Nomor satu dan paling utama adalah orang itu harus orang percaya. Kalau orangnya bukan orang percaya, maka Tuhan tidak berkenan, namanya kamu gelap. Coba lihat Yesaya 50 ayat 10. Jika dia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah dia percaya kepada nama Tuhan. Hidup dalam kegelapan tidak ada cahaya bersinar, berarti dia belum percaya. Makanya disuruh percaya, dia percaya pada nama Tuhan. Kalau dia percaya, maka nanti gelap itu akan berubah menjadi terang. Ya, kalau begitu kita bisa melihat bahwa memang hidup di dalam terang atau gelap itu ditentukan dari orang percaya Tuhan atau tidak. Ya, di dalam terang perjanjian baru, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan dan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Berarti ada wajah Kristus. Lalu tadi di atas dia bilang supaya terangnya bercahaya dalam hati. Tapi dihubungkan dengan Kristus. Artinya kalau orang tidak percaya Kristus hatinya itu gelap. Ya, biarpun kulitnya terang hatinya gelap. Ya. Tapi kalau orang percaya Kristus, sinar Kristus itu bercahaya di dalam hatinya. Nah, kalau begitu memang perkenanan Tuhan itu berhubungan dengan orang sungguh-sungguh orang percaya. Makanya kalau orang hanya orang Kristen KTP saja, Tuhan tetap tidak berkenan pada dia. Dia tetap di dalam kegelapan. Sampai dia betul-betul menjadi orang percaya, Tuhan berkenan. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka nomor satu, supaya kita berkenan pada Tuhan, jadi orang percaya juga. Dulu, hal yang kedua, ada banyak hal. Hal kedua adalah bahwa biarpun kita sudah orang percaya, tapi kalau kita hidup di dalam dosa, maka dosa itu menjadi penghalang kita, yang merupakan pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kalau kita belum percaya, maka kita berdosa belum percaya, maka Tuhan Allah lihat kita musuh. Tapi waktu kita sudah percaya kan sudah jadi anak. Tapi kalau kita masih berdosa, Tuhan tidak lihat kita musuh, dia lihat kita anak, hanya anak nakal. Ya, anak nakal. Tuhan sayang kita, tapi persekutuannya menjadi terganggu karena dosa. Ya, saudara sayang anak, Pak Semi sayang anak sekali ya. Lalu Pak Semi sudah mau pergi ke pesta, pakai baju putih, celana hitam bagus, lalu anak main lompor, lalu dia bilang, "Papa." Lalu Pak Semi bilang, "Anak." Tidak, oh no, bukan karena tidak sayang. Tapi ada pemisah antara yang bersih putih ini dengan anak yang kotor. Tapi dia tidak membenci anak ini. Dia mengasihi anak ini. Tapi memang sifat dasar yang suci tidak bisa membuat itu. Maka ini menjadi biarpun Tuhan sudah berkenan waktu kita beriman, tapi dia menjadi terganggu relasi itu karena dosa. Makanya kenapa kita orang Protestan ini
setiap kali mau ibadah tuh harus ada doa pengakuan dosa. Karena kita sadar bahwa persekutuan dengan Tuhan itu, perkenanan Tuhan atas kita itu bisa terganggu karena dosa-dosa kita. Ya, lalu siapa kita yang tidak berdosa? Mau dosa besarkah, dosa kecilkah, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, setiap hari kita itu berbuat dosa. Kita sadar itu. Makanya dalam doa Bapa kami itu bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, dan bukan berarti kita suci, tapi selalu berjuang untuk melawan dan membuang dosa, maka Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan, relasinya bagus, maka kita boleh berkata seperti Daud, Tuhan adalah terangku. Berarti Tuhan berkenan kepada hidupku. Itu pengakuan iman Daud. Kedua, dia bilang Tuhan adalah keselamatanku. Keselamatan ini bisa dua versi, yaitu keselamatan secara rohani, yaitu dibebaskan dari murka hukuman Allah karena dosa, tapi bisa dibebaskan dari problem-problem dan kesulitan jasmani. Nah, kelihatannya yang Daud maksudkan dengan Tuhan adalah keselamatan, dia tidak menghubungkan dengan masalah rohani, masalah dosa, tidak. Tapi karena seperti saya bilang tadi, dia berada dalam kesulitan yang besar karena dikejar-kejar musuhnya. Coba saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Ayat 3. Tentara berkemah mengepung aku, timbul peperangan melawan aku. Jadi memang Daud ini lagi berada dalam kesulitan yang besar. Ya, ditabiskan Urapi jadi raja bukannya naik tahta. Sebelumnya kan hidupnya enak-enak saja, urus kambing domba ya di padang. Aku ini si gembala domba. Ya, tenang-tenang saja. Tiba-tiba datang Samuel, urapi dia jadi raja. Coba raja lama sudah lengser bagus, belum lengser. Gara-gara itu hidupnya jadi susah. Sebelumnya hidupnya tenang-tenang, gara-gara jadi raja ini maka hidup susah. Hidupnya tenang-tenang, begitu jadi presiden hidup susah. Makanya Gus Dur bilang, dosa apa itu orang sampai Tuhan jadikan dia presiden ya. Nah, jadi saudara-saudara, dia mengalami kesulitan. Karena dia mengalami kesulitan, lalu dia menghubungkan Tuhan adalah keselamatanku. Keselamatan ini dia hubungkan bukan dengan keselamatan kekal, tapi keselamatan dari musuh-musuh dan persoalan-persoalan. Itu muncul di dalam Mazmur dia yang lain. Misalnya Mazmur 18 ayat 1. Dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman musuhnya dan dari tangan Saul. Lalu dia bilang ayat 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batu, tempat berlindung perisai, tanduk keselamatanku. Berarti selamatnya bukan dari dosa, bukan selamat kekal, bukan, tapi selamat dari musuhnya, yaitu Saul. Atau contoh lain, Keluaran 15, 2, 4. Tuhan itu keselamatanku. Dari apa? Ayat 3. Tuhan pahlawan perang, kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, dan para perwiranya, pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Berarti dengan matinya orang-orang Mesir, Firaun dan tentara-tentaranya yang kejar orang Israel, Tuhan itu keselamatanku. Jadi keselamatan bisa rohani, tapi bisa jasmani. Dalam konteks Mazmur ini, keselamatan secara jasmani, problem besar, kesulitan, penderitaan, nyawa terancam, tapi Tuhan adalah keselamatanku. Itu pengakuan Daud. Dan yang ketiga, Tuhan adalah benteng hidupku. Maksudnya, karena dia berada dalam bahaya dan ancaman, benteng itu tempat perlindungan. Maka dengan bahasa kiasan Tuhan itu bentengku, benteng hidupku, artinya adalah dalam bentenglah orang berlindung. Di dalam Tuhanlah Daud berlindung dari semua ancaman bahaya. Makanya di ayat 5 dia bilang, sebab dia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka Daud punya 3 keyakinan tentang Tuhan. Tuhan terangku,
Tuhan keselamatanku dan Tuhan benteng hidupku. Dia memang banyak masalah, dia memang banyak bahaya, banyak ancaman. Tapi dengan 3 keyakinan ini, dia menjadi yakin. Dan ini bukan berarti dia cuma yakin-yakin tidak berdoa, tidak. Dia yakin dengan keyakinan, 3 keyakinan itu. Tapi keyakinan itu lalu membuat dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat 7-14, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku, jangan membuang aku, jangan meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu padaku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Setelah 3 keyakinan, Tuhan terang, Tuhan keselamatan, Tuhan benteng hidup, plus doa. Kalau iman seperti ini sudah ditambah dengan doa, mau takut apa lagi? Makanya di ayat 1-3, ayat 6, kepada siapa aku harus takut? Terhadap siapa aku harus gemetar? Semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Tidak takut hatiku, aku tetap percaya. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Kenapa dia bisa ngomong begini? Sudah ada iman seperti itu plus doa. Maka betul-betul tidak ada sesuatu yang menakutkan bagi dia. Dan biarpun musuh menyerang, biarpun bahaya mengancam, tapi dia percaya dia akan melihat kebaikan Tuhan. Maka di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Artinya iman bahwa dia nggak akan mati karena musuh-musuhnya. Dia akan melihat kebaikan di negeri orang-orang hidup. Ini iman yang luar biasa di tengah kesulitan. Saya kutip kata-kata Henry. Tidak pernah ada keteguhan iman seperti itu. Jika Allah di pihaknya, siapakah yang dapat melawannya? Kepada siapa aku harus takut? Terhadap siapa aku harus gemetar? Jika yang maha kuasa menjadi penjaganya dan tidak punya alasan untuk merasa gentar. Jika dia tahu bahwa dia dijaga olehnya, dia tidak perlu merasa takut. Jika Allah menjadi terangnya, tidak ada bayangan yang ditakutinya. Jika Allah adalah keselamatannya, dia tidak takut pasukan apapun. Dia menyerukan kemenangan atas lawan-lawannya yang sudah dikalahkan. Terus Henry melanjutkan, musuh-musuhnya menyerang dia untuk memakan dagingnya, benar-benar mengincar dan merasa yakin akan menewaskannya. Tapi mereka jatuh. Bukan dia memukulnya dan mereka pun jatuh, melainkan mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh sendiri. Mereka begitu kalut dan menjadi lemah sampai tidak sanggup terus lagi dengan usaha mereka. Dan karena itulah setelah mereka terjatuh, Daud pun tidak takut lagi dengan sisanya. Meskipun jumlah mereka amat banyak, pasukan yang besar, meskipun mereka begitu gagah berani dengan serangan-serangan mereka mematikan, sekalipun mereka berkemah mengepung aku, sebuah pasukan melawan satu orang, sekalipun mereka mengobarkan peperangan melawan aku tidak takut hatiku. Pasukan bersenjata tidak akan dapat melukai kita jika Tuhan semesta alam melindungi kita. Begitulah saat aku yakin Allah ada di pihakku, aku menjadi percaya teguh. Iman luar biasa. Saudara, kalau baca kisah di mana Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Ada banyak dia naik gunung, turun lembah, masuk gua segala macam. Dan pada satu ketika, saudara, Daud ini sudah dikepung. Daud dia seringkali lolos. Tapi pada waktu dia ada di padang gurun Maon, dia sudah terkepung, sudah tidak ada jalan keluar. Di padang gurun itu, Saul dengan pasukannya sudah kepung dia, dan mestinya di atas kertas Daud sudah tertangkap. Tapi aneh, saudara. Saul ini kan raja Israel. Kerajaan Israel itu punya musuh bebuyutan dari dulu tuh Filistin ini.
Nah, Saul saking bencinya sama Daud, tidak urus kerajaan, urus hadapi itu Filistin, tapi kejar Daud. Dia kejar Daud. Daud sudah terkepung, dan secara matematika tidak ada jalan lolos lagi. Daud pasti binasa. Tapi saudara tahu, begitu tinggal Daud ditangkap, tiba-tiba berita datang, orang Filistin menyerang Israel. Maka Saul harus pikir, selamatkan kerajaan atau tangkap Daud. Coba saudara lihat 1 Samuel 23. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Sudah tidak ada jalan lolos. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Coba, kira-kira orang Filistin itu serang, mereka mau bantu Daud? Bukan. Mereka hanya mau serang, tidak ada urusan dengan Daud. Tapi anehnya, kenapa serangan itu datang persis pada saat, detik di mana Daud hampir tertangkap? Gara-gara itu. Utusan itu datang, coba utusan itu datang lari terlambat, Daud sudah ditangkap. Tapi hampir ditangkap, utusan punya sampai. Orang segerang negeri. Maka mundur. Artinya biar air sudah di batang leher juga, ya. Biar pedang sudah di batang leher juga, kalau Tuhan bilang belum saatnya, kau pasti lolos. Ya, coba lihat kata-kata Henry tentang kisah ini. Pada waktu orang-orang Filistin menyerang negeri itu, mereka sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu kebaikan untuk Daud. Tapi providensi Allah yang mengatasi segala sesuatu, yang mengatur semua peristiwa dan saatnya, membuat serangan orang-orang Filistin itu melayani Daud. Hikmat Allah tidak pernah bingung atau kehilangan akal untuk jalan dan cara menyelamatkan umatnya. Saudara mungkin bingung cari jalan keluar, tapi ingat, Tuhan tidak pernah bingung. Tuhan tidak pernah kehilangan akal, hanya mau tolong kamu. Tidak mungkin Tuhan kehilangan akal. Ya. Maka keyakinan ini harus kita pegang. Daud ngomong begini, tulis Mazmur begini karena sudah ada pengalaman. Dia berkali-kali lolos. Tapi kalau Tuhan di pihak dia, tidak mungkin terjadi. Ya, keyakinan bahwa Tuhan adalah terang kita, keselamatan kita, dan benteng hidup kita, ditambah dengan doa-doa kita, harus memberi keyakinan kita. Waktu kita masuk tahun baru, memang ada bahaya, kesulitan, tantangan, problem. Tapi jaga perkenanan di hadapan Tuhan. Ya, seperti saya bilang tadi, percaya sungguh-sungguh pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Selalu berusaha untuk hidup berkenan pada Tuhan. Kita semua orang berdosa, tapi selalu berusaha lepaskan dan buang dosa. Kalau kamu hidup berkenan pada Tuhan, percayalah, tidak ada hal buruk kamu alami, kecuali Tuhan izinkan untuk membawa kebaikan. Tapi yang betul-betul buruk tidak ada. Tidak usah takut masalah yang sangat kritis. Karena masalah kritis itu juga tergantung Tuhan juga. Sudah kritis dan siap disembelih, tapi Tuhan bilang tidak. Itu pernah ada rombongan penginjil waktu itu Uni Soviet yang sangat kuat, kental komunisnya dan anti Kristen. Tidak boleh ada penginjil masuk sana, pengkhotbah. Tidak boleh ada orang baca Alkitab, dapat kau mati itu ya. Tapi ada sejumlah penginjil yang bawa Alkitab satu trek, tutup itu hanya untuk sebar ya. Saking banyaknya kebutuhan Alkitab di sana, saudara, zaman itu mereka bawa Alkitab ini tidak bisa satu orang satu Alkitab, tidak. Ini kita semua ini satu Alkitab, lalu pegang, robek-robek. Nah, ini hari saya Mazmur 1, kau Mazmur 2 ya, ini nanti tukar supaya bisa baca, tukar. Nah, maka mereka bawa Alkitab. Nah, dan ditumpuk itu di dalam trek. Ternyata sampai perbatasan mereka lewat, ditahan. Bawa apa? Bawa buku. Ya, mereka tidak bilang Alkitab, bawa buku. Ya. Coba buka, kita periksa. Mereka bilang tamat riwayat kita.
Nah sekarang trek 2 orang penginjil, 1 sopir, 1 di sebelah, trek penuh Alkitab, dan sekarang sudah di perbatasan, turun dan buka. Nah turun dan buka berarti tamat sudah riwayat mereka. Tapi mereka berdoa, Tuhan ini Alkitab ini kita tidak takut mati, tapi Alkitab ini perlu sampai kepada banyak orang. Mati sudah ini mereka. Ya, begitu mereka 2 masih bingung-bingung begini, lalu petugasnya langsung tarik itu pintu trek belakang itu untuk lihat apa. Begitu tarik, dia baru dekat, baru sentuh, tiba-tiba pintu belakang trek jatuh, tak. Kena kepala petugasnya. Petugas marah, kurang ajar, ayo jalan. Akhirnya mereka 2 tutup dan jalan. Waduh, coba lihat ajaib ya. Tuhan tuh kalau mau tolong kita tuh selalu ada saja. Jadi kalau sudah air di batang leher, jangan takut. Jaga perkenanan Tuhan, percaya Tuhan, berdoa. Kalau Tuhan mau tolong kamu, tidak ada kesulitan. Itu faith-nya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Maka itulah keyakinan. Masuk tahun 2024 dengan keyakinan seperti itu. Ya. Yang kedua, longing, desire, kerinduan Daud. Dari Mazmur ini Daud tidak hanya ungkapkan kepercayaannya, tapi ungkapkan kerinduannya. Apa kerinduannya? Lihat ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, kata-kata satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Nah, itu sebenarnya kata itu, kalau kita bisa membaca lebih dalam di balik kata-kata, kita akan mendapati suatu kerinduan yang bukan hanya kerinduan biasa. Ini kerinduan yang sangat-sangat hebat. Albert Barnes bilang, satu tujuan utama, satu hal yang secara khusus kuinginkan, satu hal yang telah menjadi tujuan dari keinginan yang terus menerus, itulah yang ku cari sebagai tujuan utama dari hidupku, sebagai hal yang paling kuharapkan dengan sungguh-sungguh. Itu kerinduan yang begitu besar. Henry bilang, betapa sungguh-sungguhnya dia menginginkan hal itu. Inilah satu hal yang telah kuminta pada Tuhan dan yang kuingini. Jika dia hanya diberi satu kesempatan meminta satu hal saja kepada Allah, maka itulah yang dimintanya. Sebab hanya itulah yang ada di hatinya, melebihi segalanya. Kalau saudara diberi kesempatan minta satu, tidak boleh 2, minta apa? Maka pasti yang keluar dari mulut adalah apa yang paling penting di hati saudara. Kalau saya orang yang bisa kasih saudara apa saja, maka saya tawarkan minta apa saja, tapi satu. Pak, saya minta uang. Itu artinya memang di hatimu hanya ada uang itu. Atau uanglah yang terpenting di hatimu. Ya kan? Coba saudara bayangkan ketika Tuhan bilang sama Salomo, minta apa saja, saya kasih. Tapi ternyata yang dia minta apa? Dia tidak minta harta kekayaan, dia minta hikmat bijaksana untuk memimpin negeri ini. Berarti memang yang ada di dalam kerinduan Salomo itu adalah hikmat bijaksana untuk memimpin. Ya, jadi kita bisa menguji apa yang paling penting di hati kita sambil berpikir, kalau seandainya saya dapat satu kesempatan meminta apa? Nah, rupanya kesan yang nampak di situ begitu. Jadi Daud itu mengungkapkan kerinduan seolah-olah itulah satu-satunya yang dia inginkan itu. Lalu apa sih yang dia inginkan dan dia minta? Diam di rumah Tuhan, menikmati baiknya. Kerinduan macam begini itu sudah dia ungkapkan berulang-ulang sebelum Mazmur 27. Mazmur 5 ayat 8 itu juga Daud yang tulis. Dia bilang, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan rasa takut akan engkau. Ya. Lalu di Mazmur 23 ayat 6 dia bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu Mazmur 26, aku cinta pada rumah kediamanmu, pada tempat
kemuliaan-Mu bersemayam. Jadi kerinduan itu sudah dilihat jejaknya dari Mazmur-Mazmur sebelumnya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang hanya muncul di Mazmur 27. Kalau itu sudah muncul berulang-ulang dan semua berkaitan dengan rumah Tuhan, itu berarti memang Daud itu rindu hatinya itu adalah di rumah Tuhan. Ya, di bait Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, ini rumah Tuhan yang mana? Bait Tuhan yang mana? Masalahnya bukankah bait Allah itu belum ada zaman Daud? Bait Allah itu baru didirikan oleh Salomo, anaknya, setelah Daud mati. Maka zaman Daud rumah Tuhan belum ada. Tapi bagaimana Daud merindukan rumah Tuhan, bait Tuhan? Nah, saudara ingat ya, sejarah Israel itu di padang gurun Musa telah membentuk ibadah Israel. Maka dipakai kemah, karena orang Israel kan kemah semua. Bongkar kemah, maju lagi, jalan lagi, kemah lagi di padang gurun 40 tahun. Maka rumah Tuhan juga dalam bentuk kemah. Imam-imam yang urus kemah itu, kalau jalan kemahnya dibongkar. Tapi di dalam kemah itu sudah ada. Kemah itu ada ruang maha kudusnya, ruang kudusnya, lalu pelatarannya. Nah, nanti pola ruang maha kudus, ruang kudus dan pelataran itu yang dibawa zaman Salomo, dibikin secara paten dalam bentuk bait Allah. Tapi zaman itu, mulai dari zaman keluaran itu hanya ada kemah suci. Sepanjang bait Allah belum ada, mereka ibadahnya ya di kemah suci. Maka kelihatannya yang dimaksudkan dengan Daud, rumah Tuhan itu bukan bait Allah, tapi kemah. Makanya, saudara lihat di ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Kemah. Tapi bukankah kemah itu hanya boleh dimasuki oleh imam dan imam besar? Ya, ruang maha kudus dan ruang kudus hanya imam boleh masuk. Tapi seluruh umat itu di pelataran. Saudara, bait Allah itu bukan gereja. Ya, karena kalau di sini kita gereja semua masuk di sini, ini ruang kan. Lalu kita nyanyi, ku masuk ruang maha kudus. Kalau ini ruang maha kudus kita nggak bisa masuk. Ya, ruang maha kudus hanya imam yang boleh masuk, imam besar yang boleh masuk 1 tahun 1 kali. Imam pun tidak boleh masuk sembarang, masuk sembarang mati. Kalau ini ruang maha kudus, umat itu tidak boleh dekat-dekat, dekat-dekat mati. Makanya tradisi orang Israel itu kalau imam masuk gitu, dia mesti bawa darah domba lalu dia percik-percik supaya dia juga aman. Kalau sampai imam masuk di dalam dan dia bikin salah, Tuhan hukum mati dia. Siapa mau jadi pahlawan masuk ambil mayat? Lu masuk lu mati. Maka waktu imam masuk mereka ikat tali di kaki dengan giring-giring. Jadi kalau bapak tua sudah masuk, sudah 2 jam tidak keluar-keluar, tinggal goyang saja, kring. Ada respon? Tidak ada. Maka lu tarik sudah. Itu sudah almarhum itu. Ya, itu ruang maha kudus. Kalau ruang kudus hanya imam. Terus umat itu ibadahnya di mana? Di halaman. Jadi umat tidak pernah masuk ruangan begini lalu ibadah. Tidak. Di halaman. Atau di pelataran. Maka kalau ada orang awam yang rindu ketemu Tuhan, itu bukan rindu di dalam ruang suci, ruang maha suci. Rindu hanya di halaman. Makanya Mazmur 65, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu. Dibilang di rumah, di bait, tapi sebenarnya hanya halaman. Mazmur 84, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi orang Israel itu kalau ibadah tidak pernah masuk pada inti tempatnya, hanya di halaman. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya pun juga pujian. Jadi halaman waktu itu tempat ibadah, bukan tempat parkir. Ya, karena itu kalau halaman tempat ibadah, terus orang mau ibadah tiba-tiba ada orang jual merpati, jual kambing, jual domba di situ, bagaimana Tuhan Yesus tidak marah? Tuhan Yesus usir mereka semua kan? Karena itu mengganggu ibadah. Tapi kalau sekarang ada basar di halaman, tidak apa-apa karena halaman bukan tempat ibadah. Jadi kalau
kaum wanita atau pemuda mau bikin bazar di halaman sana, silakan. Tidak ada salah, karena bukan tempat ibadah. Tapi zaman dulu itu tempat ibadah. Jadi sebenarnya yang Daud bilang, dia rindu rumah Tuhan itu ya hanya rindu di halaman itu untuk bersama-sama dengan seluruh orang Israel, sama-sama puji Tuhan. Nah, sekarang saudara pikir ya, waktu Daud tulis Mazmur ini, dia sudah jadi raja atau belum? Sepertinya belum. Karena masih dikejar-kejar musuh. Ayat 23 tadi. Penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawan-lawanku. Tentara berkemah mengepung aku, timbul peperangan melawan aku. Kalau Daud sudah jadi raja mungkin kondisinya tidak begini. Tapi kelihatannya dia belum jadi raja. Kelihatannya dari konteks ini, dia lagi dikejar-kejar oleh Saul. Sekarang, kemah suci ada di Yerusalem. Daud lagi dikejar naik gunung, turun lembah, sampai laut, sampai gua, segala macam. Mau ibadah di mana? Jangan pikir kita sekarang. Kalau kita sekarang, doa di mana saja, di lubang gua mana saja, saudara menghadap Tuhan, ketemu Tuhan. Zaman perjanjian lama tidak begitu. Zaman perjanjian lama, Tuhan berdiam dalam kemahnya, dalam rumahnya. Maka lu ibadah harus di situ. Makanya orang Israel juga karena ada rumah Tuhan di Yerusalem, Tuhan berdiam di situ. Orang Israel itu doa dari mana saja tuh harus kiblatnya ke Yerusalem. Saudara baca Daniel berdoa, dia menghadapkan mukanya ke Yerusalem, itu kiblat. Maka orang Yahudi kalau berdoa tuh kiblatnya ke Yerusalem. Itu yang ditiru oleh orang Islam sehingga mereka punya kiblat. Sebelum kiblat ke Mekah sekarang, itu mereka juga kiblat ke Yerusalem. Orang Islam. Tapi lama-lama mereka pindahkan kiblatnya dari Yerusalem ke Mekah. Tapi tradisi kiblat itu tradisi orang Yahudi. Mengapa harus menghadap ke sana kiblat? Ya karena Tuhan di sana, Tuhan tidak di sini. Kalau Tuhan di sana, lu menghadap ke sana. Tapi Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria, akan datang saatnya orang tidak menyembah di gunung ini atau di Yerusalem. Allah adalah roh. Allah adalah roh, artinya Allah tidak bertubuh. Kalau tidak bertubuh tidak dibatasi tempat. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh. Artinya tidak dibatasi tempat. Maka lu mau berdoa di ujung manapun, di ujung Kulon ke ujung Papua, bagaimanapun, tetap Tuhan dekat. Jangan merasa berdoa di Yerusalem lalu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Makanya ada orang-orang bodoh yang kalau pergi ke Israel bawa kertas-kertas doa, tusuk-tusuk di batu, di tembok retaman itu, tembok itu penuh. Saya pergi ke sinagog di Kapernaum, itu pun juga batu-batu penuh dengan tusukan-tusukan. Padahal hanya sinagog di Kapernaum. Karena Kapernaum tempatnya Tuhan Yesus pernah tinggal, rumahnya Simon Petrus. Mereka tusuk-tusuk semua. Apa istimewanya sebenarnya? Israel itu memang istimewa secara historis, tapi tidak istimewa secara teologis. Kita pergi ke sana juga karena faktor sejarah, bukan karena merasa pergi ke sana lalu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Salah itu. Orang-orang juga tinggal di Israel, tinggal di Bethlehem juga tidak percaya Yesus. Tapi berbahagialah kamu yang tidak sampai sana tapi percaya. Orang pacaran, ada cewek ngomong sama pacarnya, kakak, betapa bahagia nih kalau kita dua bisa pacaran, bisa nikah di Kana yang di Galilea. Bayangkan kita dua nikah di Kana, setelah itu kita saya melahirkan di Bethlehem dan kita tinggal di Nazaret. Kakak kawin di Kana, lahir di Bethlehem, tinggal di Nazaret. Kakak bilang, iya adik, kita pergi kawin di Kana, lahir di Bethlehem, tinggal di Nazaret. Abis itu biar kakak disalibkan di Golgota. Ya. Tidak. Kalau punya kesempatan pergi ke Israel, puji Tuhan. Karena belajar sejarah banyak. Tapi kalau tidak bisa pergi juga, lalu yang pergi juga jangan merasa pulang menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tidak juga. Orang yang tidak pergi juga bisa lebih dekat Tuhan. Bisa lebih mengerti firman daripada orang yang pergi. Apalagi pergi hanya sekadar jalan-jalan. Kalau pergi untuk belajar, pulang mendapatkan pencerahan yang bagus. Ya. Nah, jadi kalau sekarang itu di ujung mana saja berdoa bisa. Tapi zamannya dulu
tidak bisa. Berdoa itu harus di dalam kemah itu. Nah sekarang kalau Daud dikejar naik gunung, lembah, di gua sana, bagaimana dia bisa berdoa? Bagaimana dia bisa beribadah? Dengan kata lain, Daud sementara dijauhkan dari rumah Tuhan. Sementara jauh. Tapi saudara, aneh ya. Dia begitu jauh dari rumah Tuhan, penuh dengan segala macam kesulitan, penderitaan, ancaman bahaya. Tapi rupanya ancaman bahaya, kesulitan, penderitaan itu tidak mengurangi rasa rindunya kepada rumah Tuhan di Yerusalem. Saudara, coba pikir. Kalau saudara lagi masalah banyak, rindu kebaktian enggak? Siapa di antara saudara yang begitu masalah, begitu banyak, tapi aduh rindu sekali ibadah? Wih, kayaknya susah ya. Mungkin kita rindu ibadah waktu tidak ada masalah. Tapi ada juga yang justru hidupnya tidak enak. Dia tidak rindu, malah hidupnya enak, lebih tidak rindu lagi. Nah Daud ini penuh dengan kerinduan. Dan ini menunjukkan rohaninya Daud itu luar biasa. Ya, itulah sebabnya Daud dipuji. Dia juga sama dengan kita, pernah jatuh dalam perzinahan, pembunuhan bahkan. Tapi karena hatinya yang begitu kuat melekat pada Tuhan, sehingga dia layak dijadikan teladan. John Gill bilang begini, satu hal telah kuminta dari Tuhan, bukan untuk dikembalikan ke istana Saul, bukan pula ke rumah dan keluarganya sendiri, bukan pula mendapatkan kekayaan dan kehormatan dunia, tetapi untuk tetap tinggal di sana di rumah Tuhan. Sebuah kesempatan menghadiri ibadah umum kepada Tuhan secara terus-menerus, yang oleh banyak orang diabaikan dan dilalaikan, serta menjadi keletihan bagi orang lain, tapi oleh pemazmur lebih disukai daripada yang lainnya. Dia sekarang kehilangan hal itu, maksudnya tidak dapat kesempatan ibadah. Supaya aku dapat diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, bukan di surga, tapi dalam jemaat Allah yang hidup, yang adalah rumah Allah. Saudara, apakah sepanjang 2023 saudara punya kerinduan rohani begini? Kalau tidak, 2024 harus punya kerinduan rohani seperti ini. Daud sepertinya punya pikiran yang sama dengan Bani Korah. Mazmur 84. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 1 hari di rumah Tuhan lebih berharga dari 1000 hari di tempat yang lain. Betapa berharganya itu. Maka di sana, di rumah Tuhan itu, dia bisa mempersembahkan korban dan dia memuji Tuhan. Ayat yang ke-6. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, dan seterusnya. Nah, maka rindu berbakti itu penting. Tahun 2024 kita berjuang bukan hanya untuk punya iman Daud, tapi punya kerinduan Daud. Ya, kerinduan Daud. Ada yang ganjal memang. Secara khusus kalau kita membandingkan dengan Mazmur 23 ayat 6. Daud bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dia bisa diam di rumah Tuhan sepanjang masa kalau rumah Tuhannya tidak ada sepanjang masa? Zaman dia, bait Allah belum ada. Setelah dia, bait Allah didirikan, tapi hancur oleh Babel. Nanti bangun kembali oleh Herodes, hancur lagi oleh Titus tahun 70. Dan sampai hari ini orang tidak punya bait Allah lagi di Israel. Lalu rumah Tuhan sepanjang masa mana yang Daud maksudkan? Ya,
Ada orang yang mengatakan itu berarti rumah Tuhan yang Daud maksudkan itu bukan bait Allah saja, sebatas itu. Lebih daripada itu sebenarnya adalah rumah Tuhan itu ungkapan kedekatan dengan Tuhan. Brent Garfield bilang, Daud tidak berbicara tentang tinggal di dalam bait Allah secara harfiah. Daud menggambarkan hubungan intim yang dia miliki dengan Tuhan, sehingga dia dapat tinggal di tempat Tuhan dan melihat Tuhan dalam keindahannya. Jadi terlepas daripada ibadah seperti ini, yang Daud rindukan itu dia senantiasa selalu dekat Tuhan. Merindukan kedekatan. Kita jadi orang Kristen itu jangan hanya puas, yang penting jadi Kristen. Dekat Tuhan tidak. Akrab sama Tuhan tidak, intim dengan Tuhan atau tidak. Nah itu kerinduan sebenarnya. Orang datang kebaktian juga bisa jadi tidak intim dengan Tuhan. Karena orang datang kebaktian juga motifnya macam-macam kan. Apakah saudara hadir, tiap kali saudara hadir di sini tuh karena betul-betul merindukan kedekatan dengan Tuhan? Atau hanya karena kewajiban, hanya karena temani teman, temani pacar, ya, ataulah ya karena ada tugas melayani. Tapi ada kerinduan tidak? Ya, kalau saudara tidak punya kerinduan semacam itu, biar hadir 1000 kali juga, ya sebenarnya nggak ada manfaat. Harus rindu, ya. Gereja adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan, walaupun bisa ketemu Tuhan di mana-mana, tapi tempat bersama kita ketemu Tuhan. Jangan jadikan gereja menjadi tempat pindah tidur. Ya, saya lihat satu video di Facebook. Coba lihat video ini. Ini ada kebaktian, saudara. Dan semua ada kebaktian. Itu ada suaranya tuh pendeta lagi khotbah, tapi ini itu ada khotbah itu. Saya pikir ini apakah, kenapa ya? Mungkin dia kena urapan kah? Tapi yang di video itu dikasih caption di situ. Akibat dipaksa istri pergi ke gereja. Ya. Nah, artinya ada banyak orang bisa datang ke gereja itu bukan karena kerinduan. Ya. Nah, mari miliki kerinduan Daud. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Mari tahun 2024 harus punya tekad, harus akrab dengan Tuhan, harus intim dengan Tuhan. Jangan biasa-biasa saja. Ya, rindu. Ketiga, setelah lihat iman dan kerinduan Daud, kita lihat kanselnya, nasihat dari Daud. Nasihat dari Daud ini bisa jadi Daud menasihati kembali dirinya. Kan Daud sering ngomong dengan diri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Yang ngomong siapa? Daud. Dia ngomong apa? Kepada siapa? Kepada jiwanya. Suruh apa? Suruh puji Tuhan. Jadi ngomong pada diri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi Daud tuh sering ngomong dengan diri sendiri. Maka bisa jadi nasihat Daud pun, itu nasihat Daud sedang menasihati dirinya. Ada penafsir yang mengatakan Daud yang kuat sedang menasihati Daud yang lemah. Tapi juga karena ini dia tulis dalam Mazmur, maka pasti ada orang menyanyikan Mazmur atau membaca Mazmur itu. Maka Daud pasti juga mempunyai tujuan menasihati semua orang yang membaca atau menyanyikan Mazmurnya. Nah,
Nasihatnya apa? Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya, nantikanlah Tuhan. Kalau begitu Daud kasih nasihat dua. Pertama, nantikanlah Tuhan. Apa artinya? Gini, dalam poin 1 tadi saya sudah katakan bahwa dia banyak masalah, banyak pergumulan. Dan dia berdoa pada Tuhan. Dia yakin Tuhan pasti menolongnya. Ya, tapi ingat bahwa Tuhan di dalam menolong kita atau mengabulkan doa kita, Dia tidak pakai waktu kita. Tuhan itu punya waktu sendiri. Kita berdoa maunya kita berdoa tuh begitu buka mata, amin, Tuhan langsung kabulkan. Tapi tidak. Tuhan tuh punya waktu sendiri di dalam mengabulkan permohonanmu, di dalam menolong engkau. Tuhan punya waktu sendiri. Ya. Di dalam cerita Injil Yohanes, Yesus tuh sangat dekat dengan keluarga Betania. Marta, Maria, Lazarus. Bahkan dia berurusan dengan keluarga Betania itu 3 kali. Pertama dia diundang makan, Marta sibuk melayani, Maria duduk dengar firman. Kedua dia berkunjung ke sana 6 hari sebelum Paskah, dan Maria mempersembahkan minyak narwastu murni. Dan yang ketiga, Lazarus itu pernah mati dan Yesus pergi bangkitkan dia. Tapi pada waktu Lazarus belum mati, baru sakit saja, Marta dan Maria sudah kasih kabar ke Yesus. Coba lihat Yohanes 11:31. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, Marta dan Maria, lalu kirim kabar kepada Yesus, Tuhan yang engkau kasih sakit. Begitu Yesus mendengar Lazarus sakit, bergegas-gegaslah dia menolong. Pergi? Tidak. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kayaknya Tuhan ulur waktu ya. Mestinya sakit itu segera. Ternyata sakit masih ulur waktu 2 hari lagi. Begitu dia sampai, Lazarus sudah mati. Makanya waktu Yesus sampai, Marta ketemu dia. Di ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Marta bilang, Tuhan, kau datang terlambat Tuhan. Coba kalau kau datang tepat waktu, pasti dia tidak mati. Kau datang terlambat, makanya sudah mati. Seringkali kita anggap Tuhan tolong terlambat, bukan? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Sekarang pikir gini ya. Kalau kamu betul-betul anak Tuhan, kamu berkenan kepada Tuhan, percaya firman-Nya, doa sungguh-sungguh pada Tuhan, kamu dalam kesulitan, kamu minta tolong. Dengar baik-baik, mustahil dia tidak tolong. Hanya kalau dia tolong, kita maunya cepat-cepat, tapi tidak. Nah, karena itu maka di sini seringkali orang menjadi kecewa. Begitu doa minta tolong, Yesus dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tapi ternyata Tuhan tidak tolong-tolong. Banyak orang menjadi kecewa, putus asa. Ya, nah supaya tidak kecewa dan putus asa dalam menantikan pertolongan Tuhan itu, maka Daud nasihat, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Brand Crefeld bilang begini, Tuhan memiliki waktu sendiri, bukan waktu kita. Oleh karena itu apa yang kita doakan dan apa yang kita butuhkan bisa saja tertunda kedatangannya. Kita tidak boleh membiarkan hal itu menyebabkan keputusasaan dalam hidup kita. Kita harus belajar bersabar dan menantikan Tuhan. Memang Tuhan menolong itu kadang-kadang kritis. Kalau saudara lihat video bagaimana seekor induk kerajawali elang, mereka kan hebat terbang itu, tapi dilatih saudara. Itu induk rajawali kalau mau latih anaknya terbang, dia taruh anaknya di pinggir tebing dan dia dorong. Begitu dia dorong, ini kan jatuh tuh anak rajawali itu bingung bagaimana cara pakai sayap itu ya. Begitu dia bingung, dia kek. Tapi mamanya itu hanya tetap lihat aja. Mungkin kalau dia teriak itu tolong. Tapi mamanya tetap lihat saja.
Karena kalau cepat tolong, dia tidak bisa belajar terbang. Dibiarkan dulu. Beberapa meter hampir hantam batu, baru tiba-tiba mamanya set, dan taruh dia di sayap, baru naik. Kasih taruh di atas, dorong ulang lagi. Nah saudara bayangkan, setiap kali dia kik, mamanya langsung taruh begini. Nanti sampai tua tidak bisa terbang. Karena itu dibiarkan dulu dia sampai, rasanya sudah habis sudah nih. Tapi di saat yang kritis, mamanya pasti turun tangan. Raja Wali saja bisa begitu, apalagi Tuhan. Karena itu sebelum Tuhan tolong, tapi sebelum doa dikabulkan, nantikan, sabar. Ya, menantikan Tuhan itu penting. Makanya Daud sampai ulang 2 kali. Coba lihat baik kembali ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan itu 2 kali. 2 kali itu artinya penting. Ya. Dan Daud sendiri dalam Mazmur yang lain bilang bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan orang seperti itu. Mazmur 25:3, ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Mazmur 37, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nantikanlah Tuhan, tetap ikutlah jalannya, maka Dia mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Begitu juga Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena itu dalam hidup saudara di tahun yang baru, apabila dalam pergumulan yang berat dan saudara berseru dan Tuhan belum turun tangan, jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa, dan jangan lari pada setan. Adakah di Alkitab ada orang meminta pertolongan Tuhan tapi Tuhan belum tolong, lari pada setan? Ada? Ada. Saul, dia minta tolong Tuhan, tapi karena Tuhan tidak tolong dia, belum tolong dia, dia pergi ke dukun di Endor. Berapa banyak orang yang minta Tuhan tapi Tuhan belum kasih, sudah lari kepada setan. Ya, ingat, Tuhan tidak mungkin tidak tolong anaknya. Mazmur 40, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Dia menjenguk kepadaku, mendengar teriakku minta tolong. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya ada banyak orang yang kehilangan berkat, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati dia, tapi dia terlalu cepat pergi sebelum Tuhan turunkan berkat. Satu hari di lampu merah, kaca mobil saya tok-tok. Koran ke Om. Zaman sekarang ini siapa mau baca koran lagi? Jadi saya berpikir, daripada baca koran lebih baik kasih itu anak saya 5.000 saja. Koran ke Om. Saya masih buka dompet. Begitu angkat dompet, lihat dia sudah pergi. Dalam hati saya bilang, lu terlalu cepat pergi, sehingga lu kehilangan berkat itu. Coba lu menanti sedikit. Ada banyak kita kehilangan berkat karena terlalu cepat beralih. Ya, pengalaman saya ini seperti kata Brewin. Suatu pagi, saya melihat seorang gelandangan mengetuk pintu di sebuah rumah. Seorang wanita yang baik hati tinggal di sana. Dan ketika dia membuka pintu dan melihat pengemis itu, dia berlari kembali ke dapur untuk mengambil makanan untuknya. Setelah dia berdiri sejenak, dia berbalik melanjutkan perjalanan. Kemudian dia sampai di depan pintu dengan makanan di tangannya dan memanggil pengemis. Rupanya pengemis sudah jalan, maka dia panggil kembali.
Dia hampir saja melewatkan makanan itu karena dia tidak menunggu. Mungkin kita telah melewatkan karunia rohani yang luar biasa yang telah kita minta karena kita tidak belajar menantikan Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan mau kasih di 2024. Jangan sampai kehilangan berkat itu hanya karena tidak sabar. Nantikan Tuhan. Jadi apapun terjadi, jangan. Tetap nantikan Tuhan, sabar, jangan buru-buru pergi. Atau jangan buru-buru meninggalkannya. Saya waktu baca komentar-komentar ini bagus-bagus. Saya mau kasih kutipan, ya. Dibutuhkan keberanian untuk tetap bersama Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Akankah kita berdiri bersama Tuhan dan menantikan Dia, atau apakah kita akan menyerah dan takluk? Lalu Black bilang begini, nantikanlah Dia seperti Anda menantikan seorang teman di tempat kencan yang tidak kunjung datang. Nantikan dia dan tunggu sampai dia benar-benar datang. Coba kalau saudara janji dengan pacar, ketemu di Tamnos ya, jam 5 tepat. Begitu jam 5 kurang 15, jam 5 saudara sudah ada di situ. Lalu saudara lihat jam 5, jam 5:03, kok dia belum datang? Setan jalan. Itu tidak kan? Saudara pasti, mungkin dia masih macet atau tunggu. Saudara 5:05 belum datang. 5:15 saudara masih di situ kan? Sampai jam 6 masih ada di situ juga. 6:30 juga masih ada, ya kan? Kok betah tunggu? Kenapa begitu 5:03 tidak langsung bongkar? Tidak kan? Nah, maka menantikan Tuhan itu sama seperti menantikan kekasih di Tamnos. Sabar, sabar. Kekasih memang bisa tidak datang, tapi Tuhan tidak mungkin tidak menolong. Ya, nantikan. Dan nasihat yang kedua terakhir, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan hati, teguhkan hati. Kalau kuatkan hati artinya hati bisa tidak kuat atau hati lemah. Teguhkan hati, mungkin karena hati goyang. Maka hati yang lemah perlu dikuatkan, hati yang goyang perlu diteguhkan. Makanya pada waktu Musa, hamba Tuhan itu mati, tugas estafet diberikan untuk Yosua, pimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua gentar. Kenapa? Karena mengganti orang hebat seperti Musa ini tidak mudah itu, ya. Kalau ganti ecek-ecek bagus. Tapi ini orang seperti Musa yang belah laut dengan segala macam mujizat. Sekarang saya ini siapa mau ganti Musa? Kedua, musuh yang dihadapi di Kanaan itu besar-besar. Ketiga, hadapi ini orang Israel yang kepala batu. Ini Yosua langsung hati lemah, hati goyang. Maka nasihat diberikan kepada Yosua. Yosua 1:6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kutunjukkan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Itu diberikan pada mereka. Tuhan kasih tahu Yosua, kuatkan, teguhkan hati. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, hendaklah engkau yakin dan berani. Keyakinan dan keberanian ini dikontraskan dengan tawar hati, kecut hati. Maka Yosua 1:9 dia bilang, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ulangan 31, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gentar. Ayat 7, ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan patah hati. Maka di tengah-tengah kesulitan yang banyak, kita seringkali kecewa, kecut hati, tawar hati, hati jadi lemah, hati jadi goyang. Tapi karena ada Tuhan, masuk tahun 2024, jangan lemah, hati jangan goyah. Karena tantangan ini banyak. Kalau tantangan itu banyak, kau sudah gugup duluan. Coba, orang latihan menyanyi bagus sekali, suaranya bagus. Tapi begitu dia naik panggung dan dia gugup, suara yang bagus jadi jelek. Ya, saya ini kalau berkhotbah itu tidak pernah takut, tidak pernah gugup. Ribuan orang juga tidak gugup, tapi kalau menyanyi saya gugup. Ya, dan pernah satu kali vokal grup, saudara, waktu jadi mahasiswa, saya main gitar, saudara, sambil ini ada bunga, dan orang lihat ini bunga goyang,
goyang begini. Ya, sampai saya tahan begini, tapi goyang tidak ini. Maka saudara tahu saya main gitar, satu jelek sekali hari itu saya main gitar. Padahal saya ini ahli main gitar, dari kelas 2 SD saya sudah main gitar. Ya, tapi hari itu jelek karena ini bunga juga goyang, orang pikir gempak. Itu karena hati sudah tawar duluan, sudah kecut duluan. Ya, ingat, waktu kita tawar hati, kekuatan lemah. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan tawar hati. Percaya ada Tuhan. Seperti Daud, tidak takut menghadapi apapun tantangan, kesulitan, ancaman nyawa, karena keyakinan Tuhan, dia pasti bisa menghadapinya. Apalagi kalau Tuhan merupakan terang kita, keselamatan kita, benteng hidup kita. Mengapa harus takut? Ayat 1 Mazmur 27. Tuhan adalah terangku, Tuhan terangku, keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kuatkan, teguhkan hati. Henry bilang, tabahkanlah hatimu dengan tetap mempercayai Allah. Biarkan pikiranmu selalu berpusat kepadanya. Dan jangan membiarkan apapun juga membuatmu goyah. Orang-orang yang menantikan Tuhan pasti akan berdiri teguh. Mazmur 31:5. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Masuk tahun baru, punya iman seperti Daud, punya kerinduan seperti Daud, dan ikuti nasihat Daud. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyanyi lagu Satu Hal Yang Kurindukan ya Tuhan. Lebih dalam lagi menjadi kerinduan kita.